memadai. Sedangkan apa yang bisa kita dapatkan atau apa kita bisa investasikan di pasar modal itu secara umum paling dominan itu adalah sebenarnya saham dan investasi yang berbasis surat utang ya. Jadi yang sekarang besar itu adalah saham dan SUN mungkin ya, surat utang negara atau SBN, surat berharga negara sekarang, karena di dalamnya ada surat utang negara, ada sukuk, ada surat perbendaharaan negara, ada beberapa lah surat utang yang di backup oleh pemerintah. Itu juga sekarang seharusnya cukup besar. Kemudian ada derivatif, tapi kalau sekarang mungkin derivatif ini tidak jalan ya. Dulu sempat diaktifkan, tetapi karena kurangnya minat, karena banyaknya isu yang menyebabkan ini tidak efisien, sehingga derivatif yang organized yang ada di Bursa Efek Indonesia itu sekarang tidak jalan. Kemudian funds, ini mutual funds terutama, reksadana tadi itu ada beberapa tipe, nanti bisa dijelaskan secara lebih detail. Tapi untuk hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai saham dan reksadana. Di pasar modal sendiri sebenarnya kita juga bisa bukan hanya fokus kepada produknya, tapi kita bisa mengutilize strategi investasi. Jadi bukan hanya kita melakukan transaksi outright, artinya jual beli putus gitu ya. Tapi kita juga kalau kita sudah pada level memahami pasar gitu, kita juga bisa memanfaatkan strategi-strategi transaksi yang bisa meningkatkan return kita seperti margin, short sell, repo, trading borrowing dan sebagainya. Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana kita memilih alternatif produk yang sesuai lah dengan karakter kita, tapi kita juga bisa memilih cara transaksi yang kita harapkan bisa meningkatkan atau memaksimalkan return kita. Jadi mungkin nanti kalau ada sesi tambahan berikutnya gitu ya, kapan-kapan kita bikin lagi, kita bisa diskusi mengenai margin, short sell, repo, apa yang lainnya lah yang lebih spesifik gitu ya. Nanti mungkin bisa di-organize. Nah, masuk ke investasi di saham, pada dasarnya ketika kita ingin beli saham, itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ketika perusahaan itu pertama kali menerbitkan sahamnya, atau ketika IPO. Jadi ketika IPO pertama kali menawarkan sahamnya, kita pesan di IPO itu. Kita pesan dengan harga yang sudah ditentukan, jadi harganya tidak beda-beda ya, harganya tidak sesuai dengan kondisi pasar, dan pada jangka waktu yang cukup pendek biasanya, antara 2 sampai 5 hari lah. Jadi selama masa itu ada masa penawaran, kemudian ketika sudah pemesan masuk, nanti ada penjatahan, kemudian ada masa alokasi, jadi yang mendapatkan jatah dialokasikan. Nah itu proses yang harus kita lalui kalau kita membeli pada saat pasar perdana, pada saat IPO. Bisa juga kalau sahamnya itu sudah dimiliki publik, jadi kita nggak ada kesempatan atau kita nggak dapat penjatahan gitu ya, kita tetap pengen beli saham itu, kita beli di bursa, di pasar sekunder. Nah harga yang ada di bursa itu nantinya akan ditentukan oleh kondisi pasar pada saat itu, bagaimana supply demand-nya. Nah, harga itulah yang harus kita bayar kalau kita mau beli di sana, dan harga itu juga yang akan kita dapatkan kalau kita jual. Nah, bedanya kalau di pasar perdana itu nggak ada komisinya, kalau di sini ada komisinya. Nanti kita lihat sih rata-rata berapa mereka ada komisinya. Kita nggak ada aturan yang menetapkan mereka harus membuat atau maksimal komisi harus sekian, nggak. Tapi secara umum ada range komisi yang masing-masing perusahaan efek itu rata-rata lah ya, yang masing-masing perusahaan itu terapkan. Nah, untuk membeli di pasar sekunder seperti tadi saya sampaikan itu kita melalui broker. Kita belinya melalui broker dan kita bisa lakukan itu setiap saat, kapan aja. Mau jual, mau beli, kapan aja kita bisa lakukan. Nah, di pasar sekunder itu hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka rekening. Membuka rekening itu biasalah kayak di bank itu ya, isi formulir, kemudian ngasih identitas, kemudian yang membedakan di sini adalah menempatkan deposit. Deposit ini adalah sejumlah dana yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan
transaksi. Ya inilah investasi kita intinya. Jadi range-nya bermacam-macam, ada yang 50 juta, 25 juta, tapi di pasar yang sekarang lebih banyak didominasi oleh ini ya, online trading, itu banyakkan mereka malah menawarkan deposit yang ya relatif lebih rendah. Jadi ada yang cuma 10 juta, bahkan student itu ada dikasih 3 juta gitu ya. 5, ada 3 juta untuk student ya. Ini ya, mereka untuk ini ya, untuk online itu orientasinya memang bukan transaksi yang besar dalam jumlah yang mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia mengharapkan transaksi itu aktif. Jadi sering transaksi, jadi walaupun kecil, mereka tetap dapat komisi gitu. Karena broker itu memang penghasilan dia dari komisi itu. Penghasilan dia dari komisi itu, bukan dari keuntungan atau kerugian investasi itu. Ya, ini tahap pertama yang harus kita lakukan. Kalau sudah disetujui, baru mulailah kita melakukan transaksi. Nah, kalau kita mau mencoba melihat-lihat, ini ada software virtual trading yang mungkin bisa kita akses di IDX. Bisa dicoba lah bagaimana sih transaksi itu bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan secara ringkas saja apa yang terjadi di dalam sistem perdagangan di bursa itu. Jadi pada intinya investor jual dan investor beli itu nanti akan menghubungi brokernya untuk menempatkan order jual atau order beli. Kemudian broker itu akan meneruskan ke sistem perdagangan. Nah, sistem perdagangan itu nanti akan menampung seluruh order yang disampaikan oleh 120 broker tadi itu. 120 broker dan sekarang ada sekitar 450 saham mungkin ya. 450 saham, 120 broker. Jadi transaksi harian itu sekarang rata-rata mungkin sekitar 5 triliun mungkin transaksinya. Ya, itu akumulasi dari seluruh order yang matching itu. Yang matching aja 5 triliun, order yang masuk mungkin bisa 3 kali 4 kali lipat gitu. Karena banyak juga yang karena harganya itu di luar range, jadi nggak ketemu gitu. Nah, itu sistem yang difasilitasi oleh bursa. Nah, ketika transaksi sudah match, sudah ketemu jual dan beli, maka setiap sore nanti akan di-clearing. Karena kalau satu saham aja itu ditransaksikan taruhlah 10.000 kali, oleh satu broker mungkin taruhlah misalnya 100 kali, itu broker itu dia nggak harus menyerahkan dan menerima saham itu, saham yang sama ya, berkali-kali. Jadi cukup menghitung posisi netnya berapa. Hari itu dia harus serah saham berapa, atau harus terima saham berapa, atau terima uang berapa, atau serah uang berapa. Nah, itulah proses clearing itu. Proses clearing dilakukan, baru setelah itu nanti akan dilakukan settlement, pemindah bukuan uang dan saham. Jadi sebagai informasi bahwa kalau dari tahun 2000 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu sudah scriptless. Jadi sudah nggak ada kertasnya lagi, sudah nggak ada yang kayak sertifikat lagi yang kita terima. Jadi semuanya udah di dalam sistem, sehingga bukti kepemilikan saham kita itu berdasarkan surat yang diberikan oleh broker kepada kita. Jadi setiap hari kalau kita transaksi dapat konfirmasi atas transaksi kita, dan setiap bulan kita dapat posisi portofolio. Itu bukti kepemilikan kita. Proses dari sejak investor itu order, kemudian match, kemudian settle, sampai kemudian investor jual itu dapat uang, investor beli itu dapat saham, itu sampai 3 hari. Jadi sekarang transaksi, hari transaksi plus 3 hari itu kita settlement. Jadi istilahnya settlementnya itu T+3. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita mau jual, itu kita tidak bisa lakukan hari yang sama, enggak. Jadi kalau kita misalnya hari ini beli saham Telkom, hari ini juga agak sudah kita jual lagi, itu bisa dilakukan. Jadi kalau kita dapat spread, ya itu keuntungan kita. Nanti kita pada T+3 itu bisa terima net dananya aja, terima untung, atau kita harus bayar selisih kerugian. Ini mekanisme singkat mungkin ya mengenai apa yang terjadi di sistem perdagangan itu. Nah, ini screenshot yang
bisa kita temukan di dalam sistem yang disediakan oleh broker itu. Ini salah satu contoh aja, tapi yang paling utama biasanya ini. Ini adalah order book dan ini running trade. Order book ini itu menunjukkan untuk setiap saham, ya ini contohnya Telkom, TLKM, menunjukkan seberapa besar order yang sudah masuk. Untuk contoh di sini hanya disajikan 4 best bid dan 4 best offer. Di dalam sistem ini, jadi sistem ini diekstrak dari sistemnya bursa ya. Itu ada istilahnya price priority dan time priority. Jadi siapa atau order mana yang memasukkan harga yang lebih baik, dia akan match duluan. Kapan atau order mana yang masuk duluan, dia akan match duluan. Jadi kalau contoh di sini, ketika dia beli, maka harga yang terbaik itu adalah harga yang paling tinggi, 9.550. Harga jual yang terbaik itu yang paling rendah, 9.600. Nah ini adalah volumenya. Volumenya dalam lot, satu lot itu 500 lembar. Jadi kalau ini ada 2.000 sekian lot, kalikan aja 500 lembar. Dan itulah jumlah saham yang ditawarkan untuk dibeli pada harga 9.550. Nah nanti kalau berikutnya mungkin ada order masuk dengan harga 9.550, langsung nanti akan makan yang order ini. Atau kalau ada yang beli dengan harga 96, langsung akan makan order yang ini. Nah itu time priority dan price priority tadi. Kalau ini setiap detik, ini detiknya ya, itu setiap saham yang matching itu akan muncul. Jadi kita bisa melihat bagaimana aktivitas transaksi dari setiap saham itu setiap detiknya, dari harganya, kemudian volumenya, dan yang berbeda itu di pasar modal Indonesia itu ini nih. Jadi kita tahu broker mana yang melakukan transaksi. Ini di pasar lain nggak ada ini. Ini sempat kemarin ada isu, bukan isu, kita ada wacana untuk menutup ini, untuk menutup informasi mengenai ini. Karena ini ada dua sisi sebenarnya, ada dua sisi dampak terhadap likuiditas pasar. Karena kebanyakan kita sekarang itu kan, apalagi yang retail ya, tradingnya kan lebih banyak teknikal dia, mengikuti tradingnya institusi yang besar-besar, dan biasanya kalau yang trading di sini itu asing, nah, biasanya lokal pada ngikutin gitu. Nah itu juga yang membuat investor asing atau broker asing itu tidak nyaman ketika dia menempatkan order dalam jumlah yang cukup besar, karena itu akan sangat mempengaruhi pergerakan harga. Nah itu yang sempat kita wacanakan untuk ditutup, tetapi anyway sekarang masih ada dan ini cukup bermanfaat bagi para trader terutama ya, yang dia cukup aktif gitu dalam melakukan transaksi secara harian. Karena informasi ini bisa menunjukkan siapa yang melakukan transaksi, dan kita bisa identifikasi biasanya nih siapa di belakang itu. Karena kalau broker-broker asing itu nasabahnya juga asing gitu. Itu yang kemudian menjadi trigger bagi investor retail untuk mendapatkan momentum lah ya, untuk mendapatkan return lebih tinggi. Ini sekedar ilustrasi aja. Rata-rata beli itu lebih murah daripada jual. Karena apa? Karena ada ini nih, ada PPh transaksi. Jadi ada 0,1% dari nilai transaksi jual yang kita lakukan itu kena PPh. Sehingga ya kurang lebih selisihnya 0,1% dari nilai transaksi. Jadi sekitar 0,25 sampai 0,3% kalau beli, kalau jual sekitar 0,35 sampai 4%. Iya, tapi kalau untuk yang online itu biasanya jauh lebih murah karena dia sistem. Kalau ini kebanyakan manual, dan yang kedua